datang di podcast kepribadian. Kira-kira kali ini kita mau membahas tema apa nih, El? Kita mau ngebahas tema mengubah pribadi menjadi lebih baik. Sebelum itu, sepertinya perkenalan diri dulu deh. Gua Damar Putra Dulat sebagai hoster. Gue sebagai co-host yaitu Rahel Suci. Dan di sini ada sumber kita. Oke, saya sendiri Tony Kamulana dari mahasiswa PPG Jabatan. Oh iya, hari ini kita juga mau ngebahas nih topik yaitu tips mengubah kepribadian menjadi lebih baik. Kira-kira kalian mau tahu nggak nih cara mengubah kepribadian kita menjadi lebih baik? Mau dong. Kalau mau tahu, simak podcast kita bersama tamu spesial kita ya, Pak Tonika. Sebelum masuk ke pembahasan ini, kita juga punya pertanyaan singkat nih seputar pribadi Pak Tonika. Kalau boleh tahu, kesibukan Bapak beberapa belakangan ini apa nih Pak? Oh baik, untuk kesibukan saya sekarang ini, saya kan kebetulan lagi sedang menempuh pendidikan program profesi guru di PPG Jabatan di salah satu PTK ya. Nah sebelumnya itu saya sudah menempuh pendidikan S1 di salah satu PTK di Jakarta. Nah kebetulan kemarin kan saya itu dari PPG ini ikut beasiswa nih, jadi ada seleksi terlebih dahulu buat masuk PPG Jabatan. Untuk persaingannya pun lumayan cukup ketat gitu dari program profesi guru tersebut. Nah, jadi kesibukan saya kali ini ya karena program PPG juga menyambung dan menyangkut kegiatan pembelajaran di sekolah. Nah, jadi saya juga melakukan kegiatan pelajaran di kelas 10 kuliner dan juga kelas 11 kuliner di SMKN 1 Kota Tangerang Selatan. Oh iya, saya juga punya pertanyaan Pak. Sebagai mahasiswa PPG Prajabatan, Bapak punya metode pembelajaran yang efektif tidak sih mengajar di Nestan? Oh iya, baik, beberapa waktu lalu saya sudah menerapkan metode pembelajaran yang menarik ya, yang basisnya itu game. Biasanya kan anak-anak pada suka main kan, bermain ya, bermain sambil belajar. Ya, itu bukan belajar sambil bermain. Ya, kita bermain sambil belajar. Nah, jadi kita itu menerapkan metode yang dalam kegiatannya itu terintegrasi dengan permainan. Ada permainan dari media teknologi kayak word, quizzes, ataupun juga secara aktivitas langsung itu bisa diterapkan kayak olahraga. Kayak olahraga itu kan kita bisa pakai media banner ya, di print, dicetak bannernya, jadi ada kotak-kotak nomor sampai ke finish, atau juga bisa pakai kemarin tuh apa sih beberapa rekan saya juga sudah menerapkan pakai media Unosteko ya. Nah, Unosteko tuh dilampirin kertas-kertas yang ada game ya, tantangan juga ya, tantangan, kuis, pertanyaan sama bonus juga ya. Betul, tantangan kayak gombal juga. Nah, itu kan bisa menyenangkan juga ya. Jadi kita bisa buat tahu tegak pembelajarannya, kita bisa belajar juga sambil bermain. Tapi pembelajaran yang bisa diterapkan dalam pembelajaran. Kamu sendiri gimana? Tertarik kan kira-kira dengan pembelajaran seperti itu? Kalau menurut pribadi saya sih permainan seperti itu tertarik sih Pak, karena kita emang seru dalam pembelajarannya ya. Kita emang seru dalam pembelajarannya ya, tidak terlalu fokus ke pembelajarannya. Itu juga ya, tidak terlalu materi semua kan. Iya. Jadi kita bisa belajar juga ya, main juga, main tegang gitu ya. Relevan juga, bisa. relevan. Iya, itu sih kalau pembelajaran. Kalau untuk jenjang selanjutnya Bapak mau ngambil apa nih? Untuk jenjang selanjutnya sebenarnya kalau dari alur PPG tersebut kan kita diharapkan untuk menjadi seorang guru ya. Namanya profesi guru berarti saya akan melanjutkan untuk bekerja ya sebagai seorang guru di salah satu sebuah sekolah, mungkin entah di mana. Saya masih random juga ya, saya masih belum tanda-tanda juga dengan hal tersebut. Tapi saya berkeinginan untuk berlokasi di daerah sekitar Pulau Jawa. Dan untuk jenjang berikutnya sih saya ada harapan keinginan juga
Tuh, saya juga kalau untuk program pasca sarjana sebenarnya lebih menekankan keinginan untuk menempuh melalui jalur beasiswa. Iya. Ya kan dengan juga tuh. Nah jadi anak-anak juga kan bisa termotivasi gitu kan, bisa ikut juga alur jejak para sang gurunya kan, banyak juga tata guru yang lebih baik. Ya bisa jalur beasiswa kan membantu juga ya, membantu kita buat ikut menempuh pendidikan tinggi baik dari S1, PPG juga sampai pasca sarjana sampai ke program doktor ya S3. Nah itu banyak nih. Nah mulai dari sekarang juga anak-anak bisa mulai belajar juga dengan serius, mulai menempuh apa sih minatnya, bakatnya di mana sih, biar bisa bisa ditingkatkan lagi kemampuannya. Dan ketika lulus sekolah SMK itu sudah ada jenjang, sudah ada arah mau kemana nih langkah selanjutnya, jadi nggak stuck dan juga nggak bingung mau kerja bisa atau mau kuliah sambil kerja bisa atau mau kuliah fokus dengan jalur beasiswa. Itu banyak ya jalur-jalurnya. Itu kan perubahan diri juga gitu, jadi perkembangan diri dimana udah ada mulai niatan juga dari pribadi sendiri untuk menempuh pendidikan lebih lanjut begitu. Oke nih, kita kan udah tahu seputar Patonika, jadi kita udah mau mulai masuk ke pertanyaan ini. Kan langkah pertama untuk mengubah kepribadian itu kan salah satunya dengan mengenali diri sendiri nih Pak. Nah, menurut Bapak bagaimana cara kita mengenali diri kita sendiri dengan lebih baik? Oke, baik. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita mau melihat diri sendiri itu kita bisa mulai dengan ngaca dulu. Ngaca itu kegiatan standar ya. Ngaca Patonika biasanya kelihatan juga nih kita udah rapi atau belum. Biasanya kalau melihat seseorang itu dilihat dari penampilannya, ya, dari looking ya. Siapa sih yang misalnya nggak tertarik dengan looking yang baik, tidak senang dengan yang baik, itu udah awal. Seorang. Betul, gambaran gimana kepribadiannya, itu secara dasar bisa. Nah, kalau misalkan secara diri non fisik gitu ya, secara penilaian dirinya gimana, entah sikapnya, entah kemampuannya atau bakatnya juga bisa. Nah, kalau misalkan itu berkacanya beda lagi. Berkacanya itu dari kegiatan kita sehari-hari. Kegiatan sehari-harinya, mau kita pas waktu bergaul lagi sama teman di rumah atau lagi di sekolahnya sama temennya gimana, sama dari kegiatan pembelajaran juga bisa. Nah kita kan kegiatan pembelajaran itu kan ada kegiatan yang berkelompok tuh, diskusi. Nah kita juga bisa menilai nih kemampuan kita gimana nih. Misalnya ketika presentasi kita ada stuck, kebingungan ketika menjelaskan materi, memaparkan materi, itu bisa juga. Nah itu bahan refleksi kita buat pembelajaran meningkatkan lagi, karena mungkin merasa saya kok menjelaskan ini kok bingung gitu ya, padahal aku udah paham banget nih, paham betul gitu materi ini, tapi kok ketika kenapa saya pas waktu menjelaskan agak bingung. Iya, emang gitu. Iya, kenapa jadi bingung? Nah itu biasanya kita lihat dulu, oh berarti kita harus perlu latihan bicara lagi. Komunikasi itu komunikasi. Oke, betul. Nah, kita kemampuan pembicara itu perlu ya. Komunikasi itu baik, komunikasi itu penting. Komunikasi mau dengan teman sebaya, guru-guru, orang tua juga ya. Nah itu bisa dimulai dari teman kita juga di rumah, mulai dari orang tua, gimana kita komunikasi dengan orang tuanya. Entah ada yang bohong, kayaknya kalau bohong jangan deh ya. Bohong-bohong itu kan kurang baik, itu mulai karena awalnya itu kan pembiasaan kita dari orang tua ya. Orang tua gaya berbicara kita dengan orang tua seperti apa, kalau kita dengan kakak utama kita bisa kakak adik gimana gitu ya. Itu waktu penting juga tuh gimana kita buat belajar meningkatkan kemampuan diri, merefleksikan diri apa yang mungkin ketika kakak kita membutuhkan bantuan ataupun adik kita membutuhkan bantuan, kan kita pasti iba ya kasihan ya, atau biasanya ke adik nih, karena saya itu punya adik kan, jadi kasihan nih adik saya kalau butuh bantuan ketika kakak sebagai kakak itu tidak ada yang bisa membantu, kan kasihan gitu kan, pasti bingung. Mana lagi kan ketika temannya juga lagi pada sibuk, otomatis walaupun kita sibuk apapun kita bisa membantu adik kita atau kakak kita walaupun nanti sebentar, nanti kita udah membantu. Nah itu udah mulai dari pembangunan diri tuh. Ketika kita merasa kurang baik, kita akan mulai terbiasa dengan hal-hal yang udah kita di rumah, dan kita akan mulai aplikasikan di lingkungan luar
rumah gitu ya, mau di sekolah ataupun di masyarakat ya, karena kita itu hidup akan menjadi seorang masyarakat ya. Kalau kamu udah punya KTP belum? Belum. Belum ya, berarti masih ilegal nih kamu nih gitu ya. Ya masih ilegal, berarti tapi jangan salah, kalau ilegal kamu tetap punya peran penting. Iya sih. Kamu punya peran penting di lingkungan keluarga, karena kan kamu terdata juga di kakak ya, Iya. jadi kakak keluarga ya, sebagai anak ya, dengan jenis kami dan juga nomor hidup pendidikan udah ada. Nah itu udah mulai, kamu itu sudah diakui sebagai masyarakat Indonesia. Nah, ketika kamu sudah menjadi masyarakat secara sah, sudah mempunyai KTP, kamu bakal punya peran lebih penting lagi. Kamu punya peran sebagai masyarakat yang sudah legal, yang sudah jelas, sudah dengan dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk, dan juga kamu nanti kan kalau misalkan ini kan akan ada pemilu kayak sekarang kan ada tahun lalu ada tahun sebelumnya ada pemilu di mana punya presiden dengan syarat KTP juga kan. Nah, itu udah peran juga tuh sebagai warga negara Indonesia. Nah itu udah mulai membangun pengembangan diri juga gitu. Udah mulai dari diri sendiri, mulai dari itu awalnya itu dari rumah. Karena kalau nggak dari rumah ke sekolah atau ke masyarakat itu akan berdampak gitu. Menurut saya dari perubahan ataupun aplikasi tentang pengenalan diri gitu. Misalnya nih Pak, jika Bapak pernah nggak sih merasa sering terjebak dalam pola pikir negatif gitu, seperti situasi-situasi yang memicu perasaan tersendiri? Oh pernah, saya juga sama manusia biasa. Saya kan ngikutin sama ya dengan seumur, misalnya posisi saya ketika di usia kamu, di usia kalian kisaran berapa? Berapa tahun sekarang? Aku sih 15. 15, 16 ya. Orang tua membutuhkan kan kita nggak ada di rumah nih, ini pada kemana nih anak-anak gitu kan? Ternyata di warnet gitu kan tanya gitu. Nah itu mulai karena kita prosesnya masih berpikir ingin bermain terus gitu sama teman-teman seru, terus juga kan biasanya kalau dari game ada event-event tertentu buat target-target gitu ya. Nah itu juga pada saat itu saya lagi proses peralihan, jadi ketika itu di SMP waktu masih main itu saya masih di SMP. Nah, waktu udah mau ujian nasional, nah ya dulu waktu saya itu masih ujian nasional, ujian sekolah, itu masih banyak, masih ada gitu. Jadi ada gebrakan tertentu, itu digebrak juga sama orang tua. Tapi kalau nggak diri sendiri, itu nggak bakal bisa berubah. Ya itu ada penarikan juga diri sendiri. Misalnya waktu minggu-minggu sebelumnya atau bulan-bulan sebelumnya itu saya sering main warnet atau sempet PM juga kan tadi. Ya. Nah kita udah mulai ngetek juga nih. Oh berpikir berefleksi diri gitu ya. Oh kita nanti di minggu depan atau di bulan depan itu udah akan ikut ujian nasional. Di mana ujian nasional itu hasilnya ada NEM. NEM waktu itu NEM ya. NEM itu nilai waktu untuk kita melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Jadi kalau yang paling tinggi itu kan otomatis dapat sekolah favorit dong, gitu ya. Usahanya lebih ketat gitu ya, lebih enjoy lah kalau dapat nilai atau NEM tinggi gitu kan, tenang. Nah itu udah mulai ditekan manfaatnya, kita mulai belajar lagi lebih baik, berfokus. Kalau saya waktu itu kan mata pelajarannya SMP itu apa? Bahasa Inggris, Indonesia, matematika ya. Ya. IPA, ya itu. Nah 4 mapel atau 3 mapel tersebut difokusin lagi belajarnya. Ya karena merasa kurang di matematika waktu itu saya, karena saya belum paksa juga di matematika, saya perlu belajar lagi. Jadi mulai didorong mewaretnya, walaupun dari ambil positifnya aja, ketika pas pembelajaran masih di warnet kita bisa mengembangkan bakat kita di dunia game. Satu ya dampak positifnya. Terus kita sudah tidak asing lagi dengan teknologi, ya. Betul. Jadi ketika ujian berbasis komputer itu udah bisa, udah paham. Misalnya ada kendala, mouse-nya kok loading gitu, atau keyboard-nya kok nggak masuk. Nah mungkin bisa lihat ke CPU-nya, ya, ke belakangnya, atau mungkin dari software-nya. Nah itu kita udah bisa mendiagnosis lah penyakitnya apa atau kerusakannya di mana. Nah, itu kita belajar penyakit juga kan, walaupun ada dampak buruknya. Kayak kita waktu main warnet itu berlebihan, buang-buang juga kalau misalnya kan juga kata kita bisa buat beli
dulu kan kita juga punya keinginan lah, punya baju, Iya, sepatu, bola. main bola, voli gitu kan. Tapi gara-gara main warnet kita tertunda. Minggu sebelumnya atau bulan-bulan sebelumnya itu saya sering main warnet atau sempet PM juga kan tadi. Iya. Nah, kita udah mulai ngerti juga nih. Oh, berpikir berefleksi diri gitu ya. Oh, kita nanti di minggu depan atau di bulan depan itu udah akan ikut ujian nasional. Di mana ujian nasional itu hasilnya ada NEM. Ya. NEM waktu itu NEM ya. NEM itu nilai waktu untuk kita melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Jadi kan kalau yang paling tinggi itu kan otomatis dapat sekolah favorit dong, Iya, gitu ya. iya. Persaingan lebih ketat gitu ya, lebih enjoy lah kalau dapat nilai atau NEM tinggi gitu kan, tenang. Nah itu udah mulai ditekan main Maretnya, kita mulai belajar lagi lebih baik, berfokus. Kalau saya waktu itu kan mata pelajarannya SMP itu apa? Bahasa Inggris, Indonesia, matematika ya. Iya, Ya. IPA, ya itu. Nah 4 mapel atau 3 mapel tersebut difokusin lagi belajarnya. Iya. Ya, karena merasa kurang di matematika waktu itu saya. Karena saya belum pasek juga di matematika, saya perlu belajar lagi. Jadi mulai didorong memoritnya, walaupun dari ambil positifnya aja ketika pas pembelajaran masih di warnet, kita bisa mengembangkan bakat kita di dunia game. Satu, ya dampak positifnya. Terus kita sudah tidak asing lagi dengan teknologi, ya. Betul. Jadi ketika ujian berbasis komputer itu udah bisa, udah paham. Misalnya ada kendala, oh mouse-nya kok loading gitu, atau keyboard-nya kok nggak masuk. Nah mungkin bisa lihat ke CPU-nya, ya, belakangnya, atau mungkin dari software-nya. Nah itu kita udah bisa mendiagnosis lah penyakitnya apa atau kerusakannya di mana. Itu dia belajar bikin juga kan, walaupun ada dampak buruknya. Kayak kita waktu main Mario itu dia berlebihan, bohong-bohong juga kalau misalnya kan, juga kita bisa buat beli. Dulu kan kita juga punya keinginan lah, punya baju, sepatu, main bola, voli gitu kan. Tapi gara-gara main warnet kita tertunda, uangnya pakai warnet mulu, walaupun 2000 1 jam dulu lah pakainya gitu kan. Tapi tetap aja itu kan buang-buang uang, buang waktu juga, waktu luang kita bersama keluarga jadi kurang tuh. Jadi kita buat komunikasi atau ngobrol terkait penugasan dari tugas PR di sekolah nggak bisa diangkat ke rumah tuh. Jadi di rumahnya karena nggak ada kontak dengan orang tua gitu ya, kita jadi miskomunikasi, berkomunikasi gitu kan. Jadi dan orang tua juga pasti agak ini ya, agak kesal gitu ya, karena ini mana kok kamu main dulu gitu ya, sedangkan PR di rumah tuh banyak numpuk. Tinggi-tingginya itu lagi bandel-bandelnya ya. Itu ibarat kata ketika orang tua membutuhkan kan kita nggak ada di rumah nih, ini pada kemana nih anak-anak gitu kan, ternyata di warnet gitu kan katanya gitu. Nah itu mulai karena kita prosesnya masih berpikir ingin bermain terus gitu sama teman-teman, seru. Terus juga kan biasanya kalau dari game ada event-event tertentu buat target-target gitu ya. Nah itu juga pada saat itu saya lagi proses peralihan. Jadi ketika itu di SMP, waktu masih main itu saya masih di SMP. Nah, waktu udah mau ujian nasional, nah ya dulu waktu saya itu masih ujian nasional, ujian sekolah, itu masih banyak, masih ada gitu. Jadi ada gebrakan tertentu, itu digebrak juga sama orang tua. Tapi kalau nggak diri sendiri, itu nggak bakal bisa berubah. Ya itu ada penarikan juga diri sendiri. Misalnya waktu minggu-minggu sebelumnya atau bulan-bulan sebelumnya itu saya sering main warnet atau sempet PM juga kan tadi. Nah kita udah mulai ngerti juga nih. Oh berpikir berefleksi diri gitu ya. Oh kita nanti di minggu depan atau di bulan depan itu udah akan ikut ujian nasional. Di mana ujian nasional itu hasilnya ada NEM. NEM waktu itu NEM ya. NEM itu nilai waktu untuk kita melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Jadi kan kalau yang paling tinggi itu kan otomatis dapat sekolah favorit dong, gitu ya. Persaingan lebih ketat gitu ya, lebih enjoy lah kalau dapat nilai atau NEM tinggi gitu kan, tenang. Nah itu udah mulai ditekan main Maretnya, kita mulai belajar lagi lebih baik, berfokus. Kalau saya waktu itu kan mata pelajarannya SMP itu apa? Bahasa Inggris, Indonesia, matematika ya. IPA, ya itu. Nah 4 mapel atau 3 mapel tersebut difokusin lagi belajarnya. Ya, karena merasa kurang di matematika waktu itu saya. Karena saya belum
Pak Asep juga di matematika saya perlu belajar lagi, jadi mulai didorongin memoritnya walaupun dari ambil positifnya aja ketika pas pembelajaran masih di warnet kita bisa mengembangkan bakat kita di dunia game. Satu ya, dampak positifnya. Terus kita sudah tidak asing lagi dengan teknologi, ya. Betul. Jadi ketika ujian berbasis komputer itu udah bisa, udah paham. Misalnya ada kendala, mouse-nya kok loading gitu, atau keyboard-nya kok nggak masuk. Nah mungkin bisa lihat ke CPU-nya, ya, ke belakangnya, atau mungkin dari software-nya. Nah itu kita udah bisa mendiagnosis lah penyakitnya apa atau kerusakannya di mana. Nah, itu dia belajar teknik juga kan, walaupun ada dampak buruknya. Kayak kita waktu main Mario itu dia berlebihan, buang-buang juga kalau misalnya kan bisa buat beli. Dulu kan kita juga punya keinginan lah, punya baju, sepatu, buat main bola atau voli gitu kan. Tapi gara-gara main warnet kita tertunda, uangnya pakai warnet mulu, walaupun 2000 1 jam dulu lah paketnya gitu kan. Tapi tetap aja itu kan buang-buang uang, buang waktu juga, waktu luang kita bersama keluarga jadi kurang tuh. Jadi kita buat komunikasi atau ngobrol terkait penugasan dari tugas PR di sekolah nggak bisa diangkat ke rumah tuh. Jadi di rumahnya karena nggak ada kontak dengan orang tua gitu ya, kita jadi miskomunikasi, berkomunikasi gitu kan, jadi dan orang tua juga pasti agak ini ya, agak kesal gitu ya, karena ini mana kok kamu main dulu gitu ya, sekarang kan PR di rumah tuh banyak numpuk, terus ditelepon semua sama guru misalnya, nih kok tugasnya belum dikerjain nih, katanya gitu kan, jadi dampak buruk juga. Nah cuman kita dalam proses perubahan diri kita belajar dari hal tersebut, ambil buruknya, ambil baiknya lah, ambil baiknya, buang buruknya. Nah itu buat proses pengembangan diri ya. Jadi pas waktu kayak ketika usia kamu waktu SMA SMP itu alhamdulillah saya dapat sekolah yang favorit gitu ya, yang berkeinginan. Mungkin ada saingan-saingan teman-teman yang pengen tapi nggak dapet. Jadi ada dampaknya ketika waktu menekan main warnet, prosesnya kan kita udah menekan tuh, udah gak main lagi, udah belajar dengan yang lumayan cukup tinggi, cukup baik gitu lah untuk masuk sekolah. Nah, alhamdulillah saya dapat sekolah negeri lah ya, sekolah negeri ini target gitu ya, jadi target gitu ya, keinginan dimana sebelum target sekolah swasta kita ke negeri dulu. Alhamdulillah saya juga bisa dengan yang cukup lah, menurut saya cukup memuaskan. Jadi kita juga tidak kalah saing tuh dengan orang-orang yang mungkin lebih pintar atas kita, karena proses penekanan tadi, proses perkembangan diri juga gitu. Kan kita udah nanya tentang pikiran negatif yang dulu jadi positif kan, Bapak? Iya betul. Nah kalau menurut Bapak yang apa aspek-aspek yang harus diubah supaya menjadi lebih baik itu ada apa ya sih Pak? Oke, banyak banget ya maksudnya. Iya. Mulai dari kalau misalkan kita naik lagi ke posisi SMP SMA tadi, karena benar-benar posisi SMP yang ABG itu kan. Betul, ABG itu benar-benar kita masih banyak teman, masih banyak pergaulan, masih labil. Labil itu maksudnya lagi dalam mengambil keputusan kita mau kemana nih. Nah itu mulai ditekanin. Kita harus mulai dengan sekarang kan banyak nih teknologi ya, jadi mulai banyak nih searching di YouTube atau Google gitu ya, pembelajaran baik perubahan diri banyak banget tuh. Nah kalau misalnya saya aspek itu kita harus melihat aspek pergaulan sama aspek masa depan, cukup juga itu aja ya. Lingkungan, misalnya dari lingkungan kita seperti apa, lingkungan masyarakat seperti apa. Banyak kan tetangga atau teman-teman kita yang mungkin berkata udah sukses atau kakak-kakak kita. Iya betul. Biasanya kan kita pergaulan di SMP itu kan banyak ya, ada yang umurnya dari SMP ke bawah, dari SMP ke atas, kan banyak ya, banyak banget tuh pasti. Nah kita mulai bisa ambil contoh yang baiknya. Misalnya ada contoh kakak ataupun abang-abang kita, abang-abangan lah, abang-abang kita gitu kan. Wah sukses nih, udah punya motor ZX gitu misalnya. Keren banget kan? Siapa yang gak pengen, laki-laki terutama ya, punya motor ZX atau perempuan dibonceng ZX yang udah dikit ya gitu ya. Jadi kan itu enjoy ya, ada capaian sendiri punya motor ZX ya, misalnya dari keinginan waktu SMP atau SMK-nya. Nah, itu mulai proses nih, karena keinginan punya ZX, punya usaha cita-cita ya misalnya, ataupun jadi bisnis ya, itu mulai nih ada contoh-contoh banyak sekarang.
Terutama teman saya juga ada tuh waktu itu yang buka bisnis retail ataupun apa namanya kayak online shop. Iya, Online shop ya. Jadi perempuan itu kan bisa buka gampang ya, maksudnya mudah ya proses buka online shop ya. Banyak tahapannya. Itu ada keinginan dulu ya, keinginan dan kesadaran kita dulu karena kita keinginannya punya contoh tadi ZX ataupun punya mobil atau rumah sendiri, kita kan harus berusaha mulai dari bisnis, mulai ngerilis ya itu usaha-usaha kita targetnya apa. Nah itu buat dari aspek lingkungan kita tadi contohnya yang baik, terus tadi aspek kehidupan ya. Nah dari kehidupan juga kan kita masa depan ya, kita punya masa depan juga menyangkut yang tadi, karena kita punya contoh, kita juga punya keinginan, ya kita harus punya masa depan yang baik lagi ya. Pendidikan itu penting, makanya sebenarnya pendidikan itu harus tanamkan dalam diri, walaupun proses belajarnya kita tidak tahu bermain kata seperti apa gitu ya. Nah, tapi pendidikan itu harus tanamkan, penting, sangat penting ya, karena fondasi, pendidikan itu fondasi ya buat menuju ke masa depan yang lebih baik lagi. Gitu, aspek-aspek yang mungkin harus diperhatikan. Pergaulan juga, jangan sampai salah pergaulan. Banyak sekarang ya, kayak korban-korban. Iya sih, kan ya. banyak yang dari ya anak baik-baik karena sama pergaulan kan jadi berubah gitu kan. 180 derajat gitu. Nah, iya berbeda sekali. Pergaulan juga penting ya. Sama masih menyangkut dari lingkungan juga, karena kalau misalkan pergaulan kita juga dari diri sendiri. Kita mau milih bergaul dengan siapa? Misalkan contoh teman yang alim ulama contoh ya. Katakanlah alim ulama, misalnya alim ulama itu kan ibarat kata baik dalam ilmu agamanya, rajin sholat, pintar ngaji gitu kan, itu bisa jadi contoh. Kita bisa bergaul dengan dia, walaupun mungkin tidak secara sepenuhnya. Misalnya ketika dari Jumat Senin sampai Minggu kan ada 7 hari, bergaulnya 3 hari lah gitu, ataupun ketika sholat kita ikut sholat, ketika main kita ikut teman-teman main, nggak apa-apa. Itu pola awal ya. Tapi ketika sudah masa seiring bertumbuhnya umur kamu, usia kamu akan pasti tertanam deh itu buat hal-hal yang lebih baik. Itu kamu bakal ambil pilih jalan yang mana, bergaul yang mana, itu pasti akan seiring berjalannya waktu kamu akan punya pilihan yang terbaik. Terus juga kalau misal kita kan namanya juga manusia pasti kan punya kesalahan kan Pak? Iya. Wajar nggak sih kalau menerima kembali dari belajar dari kesalahan itu? Oke, betul. Saya mau nanya dulu, kesalahan apa yang kamu ambil? Kamu yang pernah kamu lakukan? Nah, seperti misal kita terlalu terlalu malas-malasan gitu. Malas-malasan. Iya. Kamu Kamu siapa? Kamu gimana? Menganggap remeh tugas-tugas rumah gitu kayak ditunda-tunda terus. Ya misalkan ntar dia bakal lari jangka panjang kan, kalau Iya. ada tugas terus itu udah tenggat gitu. Iya. soalnya. Oke. Jadi mepet. Oh, itu bagus. Iya. Harus dirubah. Iya. Nah, Kesalahan itu. iya, itu kan awalnya ya, awal konsep permasalahannya. Mungkin karena tenggat waktunya yang cukup jauh, jadi nanti aja deh. Dia masih lama, gitu ya. Iya, menunda ya, awalnya menunda, tapi lama-lama menunggu gak dikerjain. Jadilah tugasnya gak dikerjain, catatan oleh guru. Kamu ngerjain tugas nih. Ketika pas ada mata pelajarannya malah gak bisa ngumpulin tugasnya, karena awalnya itu dengan waktu. Nah dari situ kita berarti bisa ambil pelajaran punya target waktu. Boleh, gak apa-apa, kita manusiawi ya. Misalnya ada makanya dikasih tenggat waktu penugasan oleh guru-guru itu karena guru-guru juga manusiawi, pasti memikirkan tugas-tugas yang ada diberikan kamu. Ya, jadi ada tenggat waktu misalnya seminggu 2 minggu. Nah itu ada tenggat waktu itu manfaatkan. Berarti dalam jangka waktu 2 minggu 3 minggu itu oke lah, kamu ada waktu senggang misalnya contoh 2 minggu, ada waktu senggang dalam 1 minggu ngerjain tugas yang lain ataupun have fun dulu ya, nggak mau main-main, nggak mau ngerjain tugas dulu, mau main dulu nggak apa-apa, silakan. Tapi ketika pas waktu udah masuk udah jadi ada garis merah sendiri Iya. tuh, ada batasannya. Sebelum tenggat itu kita udah garis merah sendiri kan. Betul, iya. Jadi udah ada mulai penugasannya, udah mulai ngerjain, udah mulai nyicil. Nyicil dulu. Di minggu-minggu waktu di garis merah itu kita udah menyicil. Jadi pas waktu udah ketemu mata pelajaran tersebut, kita udah tuntas tugasnya. Mata pelajarannya malah nggak bisa ngumpulin tugasnya, karena awalnya itu dengan waktu. Nah dari situ kita berarti bisa ambil pelajaran
punya target waktu. Boleh, gak apa-apa, kita manusiawi ya. Misalnya ada kan, makanya dikasih tanggal waktu penugasan oleh guru-guru itu karena guru-guru itu manusiawi, pasti memikirkan tugas-tugas yang sudah diberikan kamu. Ya, jadi ada tenggat waktu misalnya seminggu 2 minggu. Nah, itu ada tenggat waktu itu manfaatkan. Berarti dalam jangka waktu 2 minggu 3 minggu itu oke lah, kamu ada waktu senggang misalnya contoh 2 minggu. Ada waktu senggang dalam 1 minggu ngerjain tugas yang lain ataupun have fun dulu. Ya, nggak mau main-main, nggak mau ngerjain tugas dulu, mau main dulu nggak apa-apa. Silakan. Tapi ketika pas waktu udah masuk tenggat udah, jadi ada garis merah tersendiri Iya. tuh, ada batasannya. Sebelum tenggat itu kita udah garis merah sendiri kan. Betul, iya. Jadi udah ada mulai penugasannya, udah mulai ngerjain, udah mulai nyicil. Nyicil dulu. Di minggu-minggu waktu di garis merah itu kita udah menyicil. Jadi pas waktu udah ketemu mata pelajaran tersebut, kita udah tuntas tugasnya dan memperoleh nilai yang baik gitu. Itu perubahan diri juga. Jadi oke, kalau misalkan malas-malasan itu tidak dibenarkan. Cuman kita manusiawi, di mana waktu senggang itu perlu, waktu istirahat itu perlu, ya begitu. Jadi yang penting atur aja atur waktunya. Kalau kasih waktu buat garis merah masa tenggat penugasan. Nah, setelah udah masuk masa tenggat penugasan, kita bisa kerjain tugasnya. Jadi tugasnya sampai benar-benar tuntas, begitu. Nah, itu dia beberapa tips and trik untuk mengubah pribadi menjadi lebih baik dari pas menikah. Nah, ada beberapa kata-kata motivasinya nih Pak. Ya, sebelum kesimpulan. Oh boleh, ada nih. Jadi, oke, belajarlah dari pengalaman, amatilah kehidupan untuk masa depan. Oh, ini kesimpulan yang kami dapatkan dari mengubah pribadi yang menjadi lebih baik. Ingatlah bahwa perubahan adalah proses yang memerlukan waktu dan kesabaran. Tetapi setiap langkah kecil menuju perbaikan diri sangat berharga untuk diri kita sendiri. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat menjadikan kita semua lebih peduli dengan lingkungan. Mohon maaf jika ada salah kata dalam podcast kami. Podcast pribadi mengubah diri